Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya dengan saya Bung Faiz di channel yang berbahagia nih. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini kita akan bahas sedikit ulama di pusaran kekuasaan ya. Sahabat-sahabat sekalian, kita tahu ya perang Jamal, perang Siffin, ya itu bukan sekedar ulama lagi, ya para sahabat ya, tabiin, yaitu berperang satu sama yang lain ya, orang-orang yang pernah hidup di zaman Rasulullah menjadi sahabat Rasulullah menjadi sahabat istri Rasulullah Aisyah, menjadi sahabat Ali ya, yang kita sayangi itu juga perang saling bunuh ya. Itulah kenyataan di dalam dunia perpolitikan yang pernah kita baca atau kita dicatat oleh sejarah-sejarah yang ada. Sahabat-sahabat sekalian, ya, di 2024 ini ya ada pemilu, ada kekuasaan yang harus direbut, ya diperebutkan, dan kita tahu ya beberapa ulama berada di posisi-posisi tersebut, ya saling mendukung, ya mengklaim paling benar. Nah ini yang bahayanya itu, ketika seorang ulama mengklaim yaitu paling benar dan dia tidak menyampaikan apa namanya ikhtilaf pendapat dia tentang kebenaran, itu akan berakibat fatal ya bagi pengikut buta mereka ya. Karena pendapat ulama itu kan dalam politik itu terbukti ya tidaklah selalu benar dan tidaklah uh, menjadi suatu hal yang kita ikuti, karena ya sejarah udah buktikan ya karena di perang Jamal juga banyak ulama yang tidak mengikuti Ali dan tidak mengikuti istri Rasulullah, sahabat-sahabat sekalian. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kita berkaca bahwa di 2018-19 dulu ya, di situ ada pertarungan bintang ulama ya. Di situ ada, kita kenal ya, ada Ustadz Abdul Somad, ada Ustadz Adi Hidayat, yang setahu saya ya, itu di 2010 ini mereka belum ada lah, kalau menurut saya ya, belum terlalu terkenal ya di media sosial ya. Kalau di bawah atau di gerakan realnya kan saya nggak tahu, karena di 2014 itu di bawah itu di Metro TV ada Tafsir Al Misbah yang sangat terkenal acaranya ya. Mungkin itu aja ya, mungkin UJ pada waktu itu ya. Nah, di tahun-tahun di atas 2000, mungkin sekitar 15 ya, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat mulai-mulai sangat dikenal di apa namanya di dunia perulamaan atau dunia dakwah. Sahabat-sahabat sekalian, uh, kalau tidak salah saya itu Ustadz Abdul Somad juga mendukung Prabowo, kalau nggak salah juga Ustadz Hidayat juga mendukung ya, walaupun tersirat yang mendukung ya Prabowo kalau nggak salah pada waktu itu ya. Dan di situ juga ada HRS ya, yang kita sayangi ya, Ustadz Adi Hidayat yang kita sayangi, Ustadz Abdul Somad yang kita sayangi, itu mendoakan kalau nggak salah tuh Prabowo lah yang menjadi pilihan mereka ya untuk menang ya. Tetapi sekali lagi, doa-doa ini kan ternyata faktanya kan doanya tidak terkabul ya, Prabowo kalah. Dan kita tahu di kubu Jokowi ada seorang ulama besar ya, Kiai Maimun Zuber kalau nggak salah saya itu namanya ya, itu sangat luar biasa ulamanya ya. Dan dia, Pak Jokowi meminta doa, mengambil selempang dia itu ya, dalam bahasa energi itu ada benda-benda yang bisa dianggap menularkan kesaktian kepada kita. Ustadz Abdi Somad juga ngasih barang kepada Prabowo kalau nggak salah pada waktu itu, dan faktanya bahwa doa Kiai Maimun Zuber yang lebih sahih atau afdal ya, yang diterima oleh Allah sehingga Jokowi menang ya. Nah ini kan fakta sejarah yang yang saya ceritakan ya, bukan omon-omon ya, bukan omon-omon. Jadi sekali lagi di 2024 ini saya juga melihat bahwa
Ada ya, ada ulama yang sangat besar juga ya, yang berada di dunia juga kesolehannya itu. Habib Lutfi berada di posisi Prabowo, dan di posisi Amin juga saya nggak melihat ya ada ulama yang sebesar beliau ya. Mungkin kalau Quraisy Shihab, secara Profesor Quraisy Shihab yang saya sayangi itu juga apa namanya, mendukung Amin, ini mungkin mungkin akan terjadi perang bintang di langit ya. Mana yang menang biarlah takdir yang akan berbicara ya. Tetapi sampai saat ini ulama besar itu ya, mungkin Buya Buya siapa yang dari Cirebon itu juga belum 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 ada ya suara secara tegas itu ya. Tapi intinya bahwa di kubu Prabowo itu ada Habib Habib Lutfi yang sangat harum namanya ya, berterekat beliau, dan saya rasa Prabowo akan menang ya dengan doa-doa beliau, karena sampai saat sekarang belum ada ulama yang sebesar beliau yang berada di posisi-posisi calon-calon yang lain yang secara tegas ya, yang secara tegas. Sahabat-sahabat sekalian, eh itulah analisis saya singkat ya dalam sisi ulama di pusaran pemilu, dan mudah-mudahan atau ulama di pusaran kekuasaan ya. Jadi kalau kita menganggap diri paling benar, nah itu yang menjadi masalah. Ulama ini mendukung ini, yang lain adalah zolim, yang lain ada, itu juga agak-agak berat kalau kita ngomongnya, karena ukuran zolim itu kan bisa relatif ya, bisa mengandung kebenaran perspektif ya. Jadi sehingga sulit bagi kita. Jadi di dalam politik itu kita harus berhati-hati, dan kalau kita tidak punya keyakinan penuh ya, atau analisis yang penuh, sebaiknya kita diam aja ya. Jangan kita mendompleng pendapat ulama, karena perang bintang itu kadang-kadang bukan milik kita ya, bukan milik kita, bukan milik saya, dan bukan milik Anda yang levelnya di bawah. Dan biarkanlah takdir itu berjalan dengan sendirinya, dan kebenaran itu akan selalu, dan keadilan itu akan selalu menemukan jalannya sendiri, dan kezoliman itu akan menemukan jalannya sendiri. Dan semoga juga terpilih pemimpin-pemimpin yang mendekatkan kita kepada tujuan-tujuan kita bernegara. Akhir kata demikian analisis kita. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.